kantor gubernur. Lambat, ajak dengan tapak bercut dengan mubaris. Ya, ini yang laskar satu laskar, itu kemudian laskar berlorong, laskar putih, kemudian diikuti oleh santri, kemudian diikuti wilayah para ulama, para walid, abun, abi, nyo diku laskar. Jadi artinya menyelewat motor komando, menyehanai halang motor urung, ikut, jadi para walid iaitu motor komando. Cara saja menuju kantor gubernur, baris di lingkup motor. Barisan pertama yaitu para pimpinan, kemudian para pimpinan DPW. Lingkup pimpinan daerah, para pimpinan DPW. Langsung dari Tauro hai dadang. Lele, lancang depan le, lancang depan. Silakan azahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amin. Liko betul jaga. Liko punya wajah nak jaga tu. الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل. Dah apa ni? Dah mini. Bawa dah mini. Nah, dah habis dah bui.
بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب. والنار. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا وأهلنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا وأهلنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا
yang Hana so biayai sejak dalam angin tengah malam demi untuk lahirnya sabuh keadilan di Aceh. Untuk lahir atau harapan kita yaitu untuk hadir pemimpin yang saleh di Aceh, pemimpin yang adil, yang dipolitisir. Kamu harus biayai. Tidak ada golongan-golongan politik yang memanfaatkan kamu, yang kamu, tapi gerakan kamu adalah murni perwakilan rakyat Aceh, berharap PJ Gubernur Aceh harus orang Aceh. Dan PJ Gubernur Aceh harus PJ yang paham dengan kultur Aceh, yang paham dengan syariat Islam. Kami tidak butuh kalau PJ hanya sesuai dan paham dan kenal dengan syariat Islam, betul? Jadi bukan hanya memenuhi syarat di Kemendagri, bahkan kami ragu dengan Ahmad Marzuki. Kami ragu dengan Ahmad Marzuki. Dia mundur dari TNI 1 hari sebelum dilantik, 1 hari sebelum ditugaskan sebagai PJ Gubernur Aceh. Ini ada apa dengan PJ Marzuki? Jangan-jangan dia hanya orang kiriman, tapi dia masih militer. Kami ragu dia orang yang sesuai dengan aturan yang ada di Kemendagri. Karena dia 1 hari mundur dari militer, masuk ke Kemendagri. Jadi ini kewaspadaan rakyat Aceh terhadap Ahmad Marzuki, saudara-saudara Lumamadu. Betul? Ahmad Marzuki memang pernah menjabat di Kodam Aceh. Tapi selama dia menjabat sebagai Kodam Aceh, tidak pernah ada satupun tindakannya, pekerjaannya yang mendukung dengan syariat Islam. Betul? Jadi kita bisa menjamin beliau itu tidak paham dengan syariat Islam dan tidak cinta dengan syariat Islam. Maka begitu pertama dia bertugas, tahun pertama dia bertugas, langsung meminta DPRA untuk merevisi kanun LKS, kanun Lembaga Keuangan Syariah. Ini ada stokolan yang memang dikirim dari pusat, lalu dibuat macetnya BSI kemarin dalam berapa hari, entah 3 hari. BSI yang macet, BSI yang error. Kenapa kanun LKS yang harus direvisi? Ini yang perlu tanda ingat, perlu tanda tanya bagi kita semua. Betul? Jangan-jangan itu hanya sabotase, tapi yang mereka butuhkan adalah untuk merusak kanun syariat Islam di Aceh. Salah satunya yaitu kanun LKS. Betul? Lalu hadir kembali pernyataan dari pusat bahwa bank konvensional diizinkan kembali beroperasi di Aceh. Jadi sekolah memang sudah sangat sistemik. Mereka mengatur dari Jakarta merusak Aceh. Jadi beliau didukung secara Lumamadu, menyeorangnya rakyat Aceh hendak bangkit, menyeorangnya rakyat Aceh hendak protes terhadap kebijakan Jakarta, terhadap kebijakan pusat terhadap Aceh. Maka tunggu rakyat Aceh akan merasakan seperti warga Rohingya yang harus keluar dengan kelaparan dari negerinya sendiri. Letak rumah Aceh, saudara-saudara Nur, yang akan dikuat oleh PJ. Maka kamu macam jendela minyak dalam angin. Yang kamu bikin. Kamu bukan kaum politik. Aneh-aneh menyebutkan kaum generasi, bukan kaum politik. Mereka tidak paham akan politik. Dan segala terlanjut acara, kamu hadir dari seluruh Aceh. Kamu pakai PJ Gubernur Aceh hadir di tengah-tengah kami untuk menjumpa kami di sini. Kepada Bapak Kepolisian, mohon difasilitasi untuk PJ Gubernur keluar menjumpai kami di sini. Setuju?
Sekali lagi kami minta kepada Bapak PJ Gubernur Aceh untuk keluar menjumpai kami. Tolong hargai perjuangan kami, hargai lelah kami datang dari jauh-jauh ingin melihat Bapak yang sudah terpaksa menjadi Gubernur Aceh. Tolong jumpai kami, Pak. Jadi jangan sampai nanti masyarakat tidak bubar. Jangan sampai kami harus dibubar dengan paksa. Karena kami ingin jumpa dengan Pak PJ Gubernur. Jadi untuk selanjutnya kita minta Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini arsalahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan. Yang saya hormati guru kami, Habib secara rombongan, para muslimin muslimat yang sudah hadir dan aparat keamanan khusus di gerahana aparat keamanan tunggu kamu kau dalam kabuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati segenap para alim ulama, segenap aparatur pemerintah, kepolisian dan lain sebagainya. Langsung mendang pada tujuan kamu hadir ke tempatnya bahwasanya kali kalian kedua dari mudah bahwa saji PJ Gubernurnya hanya berpihak kepada zikir, betul? Hanya berpihak kepada syariat Islam, betul? Tidak berpihak kepada saya dari Aceh. Hanya galak ke budaya. Terpaksa. Maka itu, wahai Bapak Marzuki, wahai Pak Marzuki, menyedorong coba-coba untuk menghilangkan syariat Islam yang ada di Aceh, maka kamu pemuda-pemuda yang ada di Aceh akan siap bersimbah darah untuk membela agama Islam. Wahai Bapak PJ yang terpaksa, yang terkena wajah, camkan bahwasanya kamu ahli daya siap murah darah apabila Aceh ingin diganggu dari mana jalan Islam yang ada. Wahai Bapak Gubernur yang terpaksa, dengarkan suruhan kamu ahli daya, dengarkan kamu yang berjuang di luar untuk mempegang undang-undang tentang cara-cara Islam yang ada. Ini jatuh negara harus lihat kalau pancur cara-cara yang ada. Yang membuat kamu begini, wahai PJ Gubernur terpaksa. Takbir! Beginilah kamu. Dia bukan Aceh. Sedang bagaimana polisi kamu berjuang untuk menegakkan syariat Islam yang ada. Ini jatuh loro, dia bukan syariat Islam yang ada. Akbar! PJ Gubernur galak tu penyegal Gubernur Aceh akan kepegang syariat Islam Aceh dan kekacau kalau boleh sama tujuan nyala pribadi sungguh akan mengatakan kepada PJ Gubernur yang terpaksa saya menyadari coba-coba untuk menghilangkan syariat Islam Aceh, dihapus daripada syariat Islam Aceh, maka tunggu mungkin saja bertemu yang hadir, mungkin saja bertemu yang hadir, namun tunggu oleh PJ Gubernur terpaksa akan hadir Gubernur Aceh yang akan membela syariat Islam yang ada di Aceh. Hanya tuntutan dari Tuhan. Apabila ada kesalahan juga minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Azim dan ikraman kepada Abi dan juga kepada guru-guru sekalian yang berhadir di tempat
nyo untuk kita sampaikan orasi hidayah. Maka kamu dari masyarakat Pasir ataupun pemuda Pasir, kamu pikir wadah diutuskan PJ di Mendagri adalah untuk pesempurna MOU dan UPA. Ternyata diutuskan PJ di pusat kena wajah adalah untuk merusak syariat Islam yang ada di Aceh. Betul? Betul. Sama dengan Indonesia berkhianat kedua kali terhadap Aceh. Jamun kali dikhianat oleh Soekarno, sama dengan Jokowi berkhianat untuk masyarakat Aceh. Ingin merusak syariat Islam yang ada di Aceh, dan ingin merusak UPA dan MOU, dan ingin menghilang pelanggar HAM yang ada di Aceh. Betul? Betul. Siap berjuang? Siap. Untuk syariat Islam siap berjuang? Siap. Maka kamu masyarakat Pasir, maka kamu mengharap untuk PD lahkan angkat kaki dari Bumau Aceh apabila ingin merusak syariat Islam. Betul? Betul. Maka cuma itu yang dapat luar sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia berkhianati MOU Helsinki, maka sudah berkhianat dengan rakyat Aceh. Tidak hanya berkhianat dengan orang GAM. Betul? Betul. Jadi itu adalah senjata orang Aceh dalam menyelesaikan kemiskinan di Aceh, dalam menyelesaikan kebodohan di Aceh, yaitu butir-butir MOU Helsinki. Termasuk ini, kamu ada hak khusus dan hak istimewa, dan juga bagi hasil, dan juga Cilampo, dan juga lambang bagi Aceh, himne Aceh. Jadi, ini menjadi bude urang GAM, bude urang Aceh Liko. Jika kau coba-coba rela MOU atau perjanjian di Helsinki, betul? Maka kita Aceh hadir daim, betul? Siap melawan? Terima kasih kepada Dr. Rizkiananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mulia kepada Abi dan yang terhormat kepada abang-abang kamu yang puji kiranya dikawal dan menjaga sehingga tertib dan aman orasi yang ada antara Allah yang mulia. Kemudian rasa kasih dan sayang kepada adu-adu kamu yang dari Dayak atau dari daerah-daerah yang satu selangkah walau dalam serba kesusahan, kadang-kadang menderita, bangga, kadang-kadang nabian adu-adu tayo na inuhat uro yang kalau berumpok padu makanan atau minuman, tapi belum cukup. Mungkin perjuangan kita orangnya hanya Allah yang bisa kita lakukan. Tapi bila syariat Islam hal sesuai lagi keinginan yang diatur di Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang tak kalah urutnya wajib, yang tak kalah urutnya urut-urut, tapi insya Allah juga akan lebih ramai dan akan lebih raya urung-urung yang menuntut syariat Islam betul-betul tidak secara tanpa di Nangro Bumau Aceh Darussalam. Tuan mungkin ingin menyampaikan sedikit nasihat untuk kita yang Bandung, yang mana nasihat pernah disampaikan oleh Malaikat Jibril Rasulullah. Yang pertama, nasihat Jibril kepada Rasul menjadi nasihat kepada umat. Yang pertama, nasihat Jibril, ya Rasulullah, isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, engkau akan mati. Nasihat yang kedua, wa'mal masita fa innaka majziyun. Wahai Muhammad,
kerjakanlah apa yang engkau suka, tapi ingat, pada suatu saat engkau akan diminta bertanggungjawaban. Nasihat yang ketiga, wa'afif ma sita fa innaka mubarrifu. Dan cintai olehmu apa yang engkau sukai, tetapi ingat, apa yang engkau cinta dan engkau cintai, sukai, pada suatu saat nanti akan berpisah denganmu. Abang-abang tuan, mungkin nasihatnya sangat-sangat menjadi manfaat kitanya yang mentemudi. Hidup olehmu sesuka hatimu, tapi ingat, orangnya udah itu namate. Menyata tunggu namate, persiapkanlah amal untuk setelah kematian. Sebenarnya Pak, ini kami bukan memilih-milih suku, artinya itu tidak ada. Jadi perlu kita luruskan. Tadi tunggu-tunggu kita yang dari wilayah timur, barat, lain, selatan, jadi sudah marah-marah, ngamuk, mungkin karena capek, lapar dan lain-lain hal. Di sini perlu kita luruskan. Jadi saya berpikir dari wilayah tengah tidak perlulah marah-marah seperti itu. Kita luruskan saja. Kami di sini tidak membenci suku. Buktinya saya juga dengan guru-guru yang di sini berbeda suku. Tetapi kita duduk di sini di Aceh adalah hanya satu permasalahannya tentang kanun syariat di Aceh. Jadi ini ya sudahlah Bapak PJ Gubernur, sudahlah kita sudahi di sini. Terima saja apa yang kami sampaikan di sini. Kami tidak minta lebih, hanya untuk tidak mengotak-atik syariat Islam yang sudah ada di Aceh. Jadi kalau ini Prabu yang berusaha menyampaikan nasihat kepada kita semua, juga saya mengingatkan kepada segenap tuan-tuan guru, para alim ulama yang berhadir pada hari yang mulia ini, juga kepada segenap guru-guru Gedanyo dan kakanda-kakanda Gedanyo. Yang pertama, saya mengingatkan Bapak Presiden kita yang kita cintai, Bapak Joko Widodo, bahwa beliau harus benar-benar memperhatikan Aceh, karena Aceh merupakan modal kemerdekaan Indonesia. Jika bukan karena Aceh, sungguh Indonesia tidak ada bobot kalian. Ya, semuanya insya Allah kami muliakan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya yang ingin ulun tuan sampaikan sudah terwakili oleh gure-gure Gedanyo dan kakanda-kakanda Gedanyo. Yang pertama, saya mengingatkan Bapak Presiden kita yang kita cintai, Bapak Joko Widodo, bahwa beliau harus benar-benar memperhatikan Aceh, karena Aceh merupakan modal kemerdekaan Indonesia. Jika bukan karena Aceh, sungguh Indonesia tidak ada bobot kalian. Nusantara NKRI yang kita cintai ini, kalau bukan karena Aceh, kalau bukan karena perjuangan ulama Aceh, kalau bukan perjuangan para tokoh-tokoh Aceh, para syekh-syekh yang ada di Aceh, para habaib, para guru-guru yang ada di Aceh, semangat jihad mereka, kalau bukan karena itu, maka sungguh tidak ada NKRI. Maka saya mengharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo harus benar-benar cinta kepada Aceh. Jangan cuma menampakkan cinta dengan melaksanakan ataupun dipenuhi pelanggaran-pelanggaran HAM merosak. Itu pelanggaran HAM yang yang dipenuhi oleh Bapak Jokowi itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Karena masyarakat Aceh menginginkan adalah jika benar-benar Bapak Jokowi ingin menerapkan HAM di Aceh, maka harus sesuai dengan syariat Islam. Kisah mereka yang melanggarkan HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengingatkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo bahwa jangan berkhianat kepada Aceh. Aceh adalah menginginkan
NKRI bersyariah, Aceh menginginkan Aceh yang bersyariah, maka kami berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengirimkan orang yang memimpin Aceh yang benar-benar cinta kepada syariat Islam yang ada di Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan Bapak Ahmad Marzuki. Mungkin tanya Bapak Bandung ingat bahwa pernah demo apam online. Waktu tanya demo apam online, Tawida Gubernur Rodea untuk hadir untuk sama-sama gedaya berantas apam online. Tetapi wadahnya nak gubernur hanya dihargai santri yang hadir, hanya dihargai ulama yang hadir, hanya dihargai masyarakat yang hadir, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala harus menggelam dalam berdoa. Maka jangan sampai ini terutang kepada Bapak Ahmad Marzuki yang tidak cintai. Maka sesuai negeri sengaja mengirim Ahmad Marzuki, sengaja tidak menghargai rakyat Aceh, tidak menghargai perwakilan rakyat Aceh, tidak menghargai UPA yang ada di Aceh, tidak menghargai MOU Helsinki yang telah disepakati bersama antara Aceh dengan GAP. Bukan orangnya tinggal untuk Aceh, hanya tak boleh tanya tak boleh miuk mahai, walaupun nak miuk subsidi harus tak boleh mahai, karena miuk payah antri bak SPBU payah dalam kampung mahai. Siapa yang bermain? Tak boleh barang murah, pupuk mahai, segala macam mahai, gak mahai. Padahal labu mau Aceh kaya gak. Apa yang dimiliki urangnya untuk Aceh, kemudian rakyat Aceh ingin tentram menjalankan syariat. Syariat diganggu oleh Ramjada yang tuh dari luar Aceh. Sebenarnya beliau tidak pernah memusuhi suku. Saya disampaikan oleh Tuku Malik Kuno. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Kita orang Dayak tidak pernah memusuhi suku. Kamu menjauh Jakarta, mengirim anak ke Pulau Jawa yang mengajar, yang belajar. Kadang-kadang pak ulama yang dari Jawa tidak pernah musuh suku, tapi kami musuh kepada pendatang dan pandai pihak ke Aceh. Langsung ia ganggu syariat Islam yang ada di Aceh. Bukti, pertama kali baru-barukan tugas Aceh, langsung surati gubernur, disurati DPR oleh gubernur, oleh PJ Gubernur Ahmad Marzuki, yaitu untuk merevisi kanun LKS, kanun Lembaga Keuangan Syariat, sehingga ronyo bank konvensional dengan preh masa pajan bisa kembali wajib. Akan berupaya oleh Ahmad Marzuki, mungkin akan diupaya dalam hitung jabatannya untuk bisa kembali bank konvensional wajib, bank riba wajib. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, apabila riba kata pahalil, zina kata pahalil, maka halilah azab Allah, akan turun murka Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh kitanya para hadirin Bandung, baik dari para santri, dari bapak aparat polisi, kita tidak ingin mendapat murka Allah. Sejahat-jahat kita ingin mendapat kasih sayang Allah. Karena apa kan? Karena murka Allah akan kena ditanya, dan juga akan kena orang lain. Dan juga apabila syariat Islam tak biarkan di kotak-katik, maka anak-anak kita, keturunan kita yang mereka nanti tidak mengenal Islam pasti. Nyo bencik le Bandung, nyo serak le Bandung. Jadi syariat Islam di kotak-katik apabila tentang bank riba di kotak-katik, artinya bank riba kembali wajib, maka hadirin hadirat Bandung akan terjadi praktek riba luar biasa dalam di Aceh. Uangnya yang dalam tangani jamang dalam kampung, simpan pinjam cok sejuta bayu terutungnya luar biasa. Nyo dalam mereka selesaikan kai puolong bank profesional kena wajah ini puolong. Kemudian masalah lain dong, negara masalah syariat. Selama Ahmad Marzuki bertugas, sekarang kita lelong maksiat merajalela di Aceh. Jadi kata kawan anda, berarti betul-betul PJ Gubernur, ya. Jadi anda bertanggung jawab. Media tolong tulis PJ Gubernur Aceh tidak mau ditemui oleh rakyat Aceh.
Jadi wajar dia kita usir dari Aceh. Sepakat? Wajar kita usir dari Aceh. Sepakat? Maka urutnya janji daripada Bapak Polisi, daripada Bapak Kepala Dinas Syariat akan ke sini untuk menerima tuntutan kita. Boleh Abi. Ciban, selain PJ je nak terima. Akan belek. Belek, sabar. Sekda. Sabar. Jadi PJ Sekda menurut keterangan daripada Bapak Polisi tidak masuk kantor. Yang kada doa media tolong tulis bahwa PJ ditugaskan ke Aceh tapi tidak mengantor di Aceh. Ngapain dia ke Aceh? Dia tidak ngantor di Aceh. Dia tidak memperduli aspirasi masyarakat Aceh. Ngapain di Aceh? Maka wajar bukan pemimpin rakyat Aceh. Mungkinnya hikmah karena Hanaji hino nyo hikmah. Berarti cik hansah PJ gubernur. Hansah PJ gubernur. Ya, Kak. Jadi untuk kedamaian, kesejahteraan bukan untuk libur, tanyo bertentram. Jadinya tak terima Bapak Kadis Syariat. Gimana siap? Berarti menanya keputusan lu diam terima mana? Siap. Baca Rafi. Padum kau yang nak tinggal ke PK di dalam. Macam YouTube Madun baca Masiro. Jadi waktu kita baca undang pernah saksi. Menyasidah hanya saksi. Betul. Maka Kepala SKPK. Kepala SKPK Padum kau yang nak maksimal menang 5 kau 20 putra kerja yo hadir ke dah. Yang pakai kantornya dengan anggaran rakyat. Betul. Sampai kantornya ditimuk kami dalam tu. Sampai kamu dulu. Muslimin muslimat saudaraku. Rabah nabiatku. Dan aku bersumpah. Demi Allah. Allah. Kami akan terus berjuang menegakkan keadilan. Nanti selalu matahnya dan melawan kezaliman. Sampai tegaknya kebenaran. Nanti selalu matahnya. Lama tidak akan pernah diam terhadap kebenaran. Terhadap kezaliman. Maka kami anggap pemimpin yang sah adalah Bapak Kadis Syariat Aceh. Dan mudah-mudahan ke depan Bapak Kadis Syariat menjadi pemimpin yang ditugaskan ke Aceh. Maka kami serahkan ini disaksikan oleh para santri, disaksikan oleh para malaikat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tuntutan rakyat Aceh, tuntutan aliansi rakyat Aceh bergerak kami serahkan kepada Bapak. وفتح قريب نعم المولى ونعم النصير وكفى بالله وليا وكفى بالله